Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mau cerita ya. Jadi pada awal kejadiannya itu saat bapak tidak ada, awalnya itu hari Selasa pagi sempat video call, siang juga sama. Justru jam 12 siang itu anak saya telepon ya, video call sama saya tanya, bang Abah udah makan belum, udah makannya Inergen, lagi tiduran. Terus saya lihat dia lagi tiduran di ranjang. Saya video call sampai jam 2 pas. Saya langsung bilang ke Queen, anak saya, suruh naik suruh mandi untuk pergi mengaji. Jadi saya video call sama Queen itu langsung ditutup jam 2 siang. Nah, terus dia telepon lagi, pengen video call lagi katanya gitu. Ya udah, terus nggak lama kemudian jam 2 lebih 7 menit apa 8 menit ya, dia langsung telepon lagi. Dia langsung menangis, teriak-teriak, mama Abah mati di kamar mandi. Padahal aku pikir pingsan itu di kamar mandi, udah ngejojor begini di kamar mandi. Terus di rumah kan cuman berdoa, Queen dengan bapak saya. Jadi kebetulan bapak juga lagi sakit, baru 4 hari lah, sekitar 4 hari lah sakitnya. Nah, nggak lama saya bingung. Ya udah, Queen, saya suruh Queen keluar rumah, dan di situ nggak ada orang. Kata Queen, mama di sini nggak ada orang. Ya udah, cari orang, nggak ada. Di video call sama saya kan, di video ke ini, oh iya nggak ada orang. Ya udah, Queen minta tolong sama orang. Dia teriak-teriak minta tolong, nggak ada yang datang. Terus akhirnya saya suruh Queen, ada tukang yang bikin rumah tuh depan rumah itu, dia ngeliatin doang, ngeliatin. Queen ngapain itu, dikiranya dia lagi mainan HP ya, padahal mah dia lagi minta tolong. Akhirnya saya suruh, Queen, coba kamu ke arah barat di arah apa ya, musola, barangkali ada orang. Terus kamu sambil teriak, tolong gitu ya. Akhirnya pas udah kemarin, akhirnya ada orang kan di sana, langsung pada ke rumah, langsung digotong. Terus akhirnya saya tenangkan di situ. Saya nggak kepikiran ya kalau bapak itu mau nggak ada itu. Pas sudah digotong, akhirnya tensinya turun. Nah, ternyata itu bapak udah tidak ada saat jatuh di kamar mandi, itu udah nggak ada. Nah, akhirnya tetangga rumah ya yang depan telepon, udah dia langsung ambil HP Queen ya, langsung ngomong ke saya, udah kamu cepet pulang aja. Iya pulang, saya akan pulang. Saat itu saya masih pakai daster kan, masih bingung. Setelah jam 2:30 saya ditelepon lagi, bapak udah nggak ada, kamu pulang. Akhirnya saya pulang, nangis ya, otomatis nangis ya, orang bapak sendiri. Saya sedih, bagaimana itu nasib anak saya, gimana. Saya udah pasrah aja. Akhirnya saya pulang, saya samperin semua kakak-kakak saya dengan travel ya. Saat itu mereka nggak ada uang kan, gitu. Ya udah, saya ambilin semua. Akhirnya saya jalan sampai dari sini sore 3:30. Terus saya ngambilin kakak saya 5:30 sore. Terus jam 9 malam saya jemput kakak saya yang nomor 3 di Purwakarta. Terus langsung cabut, dan kita nggak sempet ngeliat bapak ya. 7:30 malam itu bapak udah dimakamkan. Kita masih di perjalanannya, nyampe sana, nyampe kampung jam 2, antara jam 2 jam 2:30. Di situ kita nggak nyangka ya,
kenangan sama beliau baru ditinggal 1 bulan udah nggak ada. Kebetulan sih pas saya libur panjang hampir sebulan di rumah, itu ada kejanggalan yang aneh juga saat ngobrol sama bapak tuh. Nggak seperti biasanya gitu, mengangan-angan pengen piknik dengan saya, dengan adik saya, terus dengan anak saya terus setiap hari pengennya jalan-jalan naik motor gitu kan, lihat pemandangan hutan gitu kan, hijau ya, sejuk. Jadi terus obrolannya juga aneh gitu. Dia menitipkan adik saya, menitipkan rumah, terus menitipkan apa tuh, sawahnya juga, serta semuanya, bahkan sampai ATM pinnya itu dikasih ke saya. Saya nggak berpikiran ya kalau dia udah mau nggak ada gitu. Saya enjoy aja waktu saya masih di rumah gitu, waktu bapak masih hidup. Bulan puasa itu kan saya libur panjang ya, jadi kenyang lah ngobrol sama bapak itu banyak sekali. Tapi pas saat kemarinnya hari Senin itu kan hari Selasa bapakku meninggal, jadi hari Seninnya itu kita punya kejanggalan juga ya, ada tanda-tanda yang nggak biasa gitu. Ada hari Senin saya pergi ke pasar belanja, tiba-tiba pas mau pulang di jalan ada ranting kelapa gores ke lutut saya yang sebelah kiri sampai keluar darah. Akhirnya saya jalan kaki. Udah jalan kaki, di jalan ada gejolongan bolongan itu ya, bata. Saya masuk ke situ, akhirnya keseleo kakiku, tapi nggak apa-apa gitu, nggak sampai bingkrang jalannya. Terus setelah itu aku jalan aja pulang, dan hati itu perasaan kayak nggak enak gitu, pirasat saya udah gitu. Nah setelah itu saat jam 6-nya selesai maghrib, anak saya tangannya kena api dari kompor. Nah pada saat dia menyalakan api untuk makan sore itu, karena kan kakeknya udah nggak bisa apa-apa, dan anak saya bilang abah udah lumpuh gitu. Jadi dia masak sendiri, akhirnya tangannya kena api, dia nangis kena api di tangannya. Tapi pas saya pulang udah nggak apa-apa, tangannya udah nggak melepuh, nggak apa gitu. Disitulah firasatnya yang aneh juga. Terus anak saya nggak bisa tidur juga ya malamnya. Saya juga sama, keinginan hati sih saya pengen pulang juga ya, tapi saya bingungnya karena posisi baru datang ke Jakarta gitu. Jadi ya udah, aku untuk sabar dan tetap mendoakan almarhum agar tetap sehat saat itu. Dan nggak nyangka Allah lebih sayang sama dia ya, akhirnya dia pulang dengan penuh cinta, penuh kasih sayang. Cuman kita nggak sempat melihat dan memeluk beliau saat meninggalnya itu. Makanya ini saya buat video ini momen untuk memperingati kematian Bapak pada saat hari pertama meninggal itu seperti apa reaksi saya waktu baru mendengarnya itu. Saya ada videonya di belakang ini. Oke, semoga yang ditinggalkan keluarganya ya, anak-anaknya, cucunya menjadi anak-anak yang sukses, cucunya menjadi anak-anak yang soleh, dan juga cita-citanya tercapai. Semoga semuanya bisa mengangkat harkat
dan derajat keluarga agar tidak terlalu direndahkan oleh orang lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawanku semua, terima kasih doanya. Mohon maaf saya belum bisa membalas satu-satu. Saya cukup bikin video di sini aja. Terima kasih atas doanya buat bapakku. Gak nyangka tadi siang video call baik-baik aja. Nggak taunya jam 2